Ini guys, puyuh kita umur hampir 1 minggu. Guys, sehat-sehat ya, alhamdulillah. Ini belum kita vaksin, nanti kita pindah kandang baru kita vaksin ya guys ya. Itu kisaran di umur 25 hari, kemudian kita vaksin dulu dan kita pindahkan kandang petelur ya guys ya. Nah, nanti seminggu setelah ini di kandang box ini ya, nanti kita pindah ke kandang pembesaran dulu. Setelah di sini kandang pembesaran di umur 25 hari kita vaksin, kemudian pindah ke kandang petelur. Oke, seperti itu ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore kali ini kita akan sedikit menjelaskan ya, berbagi pengalaman untuk kawan-kawan semua. Di sini kita akan membahas tentang telur tidak stabil ya guys ya, atau drop. Kita akan bahas di sore hari ini ya. Oke, jadi kenapa puyuh kita itu drop? Itu kita ada ini ya, beberapa faktor ya. Faktor yang pertama itu kita dipengaruhi oleh cuaca ya. Cuaca di musim kali ini, cuacanya musim hujan ya guys ya, kemudian kadang panas juga, iklim yang tidak menentu ya. Jadi itu faktor utama menyebabkan telur ini tidak stabil ya, atau bisa drop. Itu penyebabnya yang paling utama cuaca. Kemudian faktor yang kedua itu di pakan ya guys ya. Di pakan ini terkadang kawan-kawan semua mengganti pakan atau mencampur pakan yang kurang pas, dan akhirnya mengakibatkan telur kita drop ya, khususnya di peternakan puyuh ya guys ya. Itu yang kedua, itu faktor pakan. Jadi kalau untuk teman-teman semua ingin ganti pakan atau mencampur pakan, itu bertahap ya. Dari awalnya 100% itu kita campurkan dengan sedikit demi sedikit dulu agar telurnya tidak drop ya guys ya. Jadi kalau untuk pakan 50 kilo sentrat jadi ya, itu kita campur dengan pakan, adukan itu dengan campuran katul 10 kilo terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan mineral 1 kilo, dan ini pakan 144 untuk khusus petelur itu 1 kilo ya, sentrat petelur dicampur itu ya guys ya. Itu bertahap, jangan semua langsung kita ganti. Sebenarnya intinya itu kalau di pakan, di kadar protein ya guys ya, kadar proteinnya sama, kita ganti pakan pun insya Allah tidak drop ya. Bisa jadi untuk kondisi burungnya bisa tidak drop karena kadar proteinnya ini sesuai ya guys ya, sesuai. Jadi kemungkinan bisa tidak drop.
Oke, jadi dua faktor itu ya. Kemudian di suhu ya, di suhu ini sangat berpengaruh juga, karena ini berpengaruh di iklim ya guys ya, berpengaruh di iklim ya. Suhu ini kita harus menciptakan suasana kandang ini sekitaran 25 derajat sampai 30 derajat ya. Jangan sampai kandang kita itu melebihi suhu di 30 derajatan. Kalau bisa kita kondisikan kandang kita itu di kisaran suhu 30 lah, 30 derajat di suhu ruangan ya guys ya. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap produksi. Jika produksi ini turun, kita cek suhu, kemungkinan bisa terjadi suhunya naik panas, kemudian di suhu dingin. Kalau di sini mungkin di musim penghujan saja ya, bisa berpengaruh. Yang ketiga itu ya guys ya. Kemudian yang keempat ini stres. Burung stres ini mengakibatkan telur drop, yaitu diakibatkan oleh mungkin suara-suara kaget dan biasanya pengaruh dengan pakan, stres itu bisa terjadi. Kemudian di minuman bisa terjadi juga karena telat. Kemudian di musim hujan ini kemungkinan besar untuk minum itu tercemar ya, yang jelas kurang bagus. Mungkin ada bakteri-bakteri yang jahat mengakibatkan puyuh kita ini drop. Untuk yang kelima itu kita harus memberikan vitamin ya guys ya. Paling lambat itu 1 minggu sekali, kalau bisa cepatnya itu kisaran 3 hari sekali ya. Jadi seminggu 2 kali itu kita berikan vitamin di cuaca yang standar ya, itu intinya tidak cuaca ekstrim seperti ini kita berikan di situ. Kalau di musim ekstrim ini kita berikan ya, itu lebih ke interval ke 2 hari sekali ya, bisa 1 hari sekali, karena ini musimnya ekstrim sekali. Menjaga stamina puyuh itu dengan kita jamu ya, itu jamu yang kita berikan. Kalau seminggu sekali itu kita bisa berikan vitamin, yaitu seperti egg stimulan ya, bisa cari banyak di peternakan atau di toko pakan ya, itu kita bisa cari. Tapi kita anjurkan di sini kita harus pakai jamu ya, bisa kita dongkrak dengan mengkudu, itu bisa untuk telur stabil ya guys ya. Kemudian yang keenam ini pencahayaan ya. Pencahayaan juga sangat pengaruh. Bila kandang kawan-kawan itu gelap, itu mengakibatkan puyuh juga telurnya kurang maksimal, karena cahaya itu merangsang proses mungkin ya. Yang saya amati itu mungkin berpengaruh terhadap proses terbentuknya atau proses telur itu ya terjadi ya. Karena di sini pencahayaan di malam atau siang itu mengakibatkan puyuh telurnya tidak maksimal. Mungkin bisa terjadi karena malam itu pencahayaannya kurang, itu makan juga dia kurang, karena dia butuh penerangan untuk waktu makan itu ya, biar dia makan terus waktu malam. Jadi usahakan untuk malam hari itu diberikan penerangan ya guys ya. Mungkin sementara ini faktor
telur puyuh itu drop itu yang pertama itu pakan, kemudian cuaca ini sangat mengaruh ya, kemudian suhu, kemudian tingkat kesetresan, kemudian pemberian vitamin yang kurang maksimal ya, kemudian pencahayaan. Mungkin untuk pembahasan tentang telur yang drop itu kita alami, kita pelajari, itu 6 faktor itu ya guys ya, harus kita benar bisa mengantisipasi semua. Untuk pakan ini ya harus kita terutama jangan ganti pakan, karena ini puyuh itu biasanya sangat stres bila diganti pakan atau adukan yang kurang pas. Kalau peternakan atau kawan-kawan yang mengaduk pakan itu kurang pas, bisa drop juga. Untuk cuaca yang ekstrim ini untuk mengatasinya itu kita harus pemberian vitamin ya, yaitu khususnya jamu itu harus kita genjot terus biar produksinya normal. Kemudian untuk suhu itu ciptakan kandang yang biar nggak pengap, itu kita lakukan gimana ya, yang jelas usahakan udara bisa masuk dan bergantian lah, yang jelas seperti itu. Untuk suhu ya usahakan seperti itu, atau bisa kita kasih kipas ya. Kemudian untuk stres menanggulanginya itu kita dengan musik ya, kita dengarkan musik biar tidak stres. Kemudian untuk vitamin kita berikan continue ya, intinya continue itu seminggu sekali atau 3 hari sekali itu harus kita berikan. Jangan sampai kita tidak memberikan vitamin ya. Untuk khususnya puyuh ini sangat-sangat meningkatkan produksi. Kemudian untuk cahaya kita harus memaksimalkan di waktu malam hari, kita kasihkan penerangan ya di malam hari. Kemudian kalau bisa kawan-kawan yang belum mempunyai kandang itu posisikan kandang itu di terkena sinar matahari, intinya seperti itu ya, biar puyuh itu sehat. Paling utama itu terkena itu mengakibatkan telur bisa normal ya. Oke, pembahasan mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.